Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wala umur dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bunda Devatul Zulfa selaku dosen pengampu mata kuliah metode dan taktik KPI. Yang kami hormati teman-teman semuanya yang bersedia untuk mengklik link dan menonton video ini. Kamis jadi kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Metode dan Teknik BK Kelompok dan Penyuluhan Islam. Nah, sebelumnya perkenalan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sebagai selaku moderator Fakih Falasifah. Selanjutnya ada Nur Ahmad Budi Santoso, ada Kartika Aprilia dan Vivi Ardianti. Di sini ada pengertian dari bimbingan kelompok, yaitu suatu cara untuk memberikan bantuan kepada suatu individu maupun siswa melalui satu kegiatan. Nah, di dalam layanan bimbingan kelompok itu, aktivitas dan dinamika kelompok itu harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna, baik bagi pengembangan juga pemecahan masalah individu atau siswa yang menjadi peserta layanan. Selanjutnya ada metode dan teknik bimbingan kelompok, yaitu ada homeroom, lalu ada pemberian informasi, ada pembelajaran remedial, dan kegiatan kelompok. Ada organisasi, psikodrama, sosiodrama, dan penyuluhan kelompok. Selanjutnya ada pengertian dari konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah konselor membantu meningkatkan kemampuan dan fungsi mental klien sehingga klien dapat menghadapi persoalan atau konflik yang dihadapi dengan lebih baik. Di dalam metode tahapan konseling kelompok ada beberapa tahap, yaitu ada 6 tahap. Yang pertama, prakonseling. Adapun hal-hal yang mendasar yang dibahas pada tahap ini tuh adalah para klien yang telah diseleksi akan dimasukkan dalam keanggotaan yang sama menurut pertimbangan homogenitas. Nah, setelah itu konselor akan menawarkan program yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan. Penting sekali loh bahwa pada tahap inilah konselor itu menanamkan harapan pada anggota kelompok agar bahu-membahu mewujudkan tujuan bersama sehingga proses konseling akan belajar efektif. Yang kedua ada tahap permulaan. Jadi tahap ini tuh ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Adapun manfaat dari bentuknya struktur kelompok ini adalah agar anggota kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam kelompok. Selain itu, klien diarahkan untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelompok. Nah, pada saat inilah klien menjelaskan tentang dirinya dan tujuan yang ingin dicapainya dalam proses konseling. Biasanya sih klien hanya akan menceritakan hal-hal yang umum ya. Jadi yang ada di dalam dirinya itu dia belum bisa mengungkapkan apa permasalahannya. Yang ketiga ada tahap transial. Tahap ini tuh disebut sebagai tahap peralihan. Hal umum yang seringkali muncul pada tahap ini adalah terjadinya suasana ketidakseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Jadi konselor itu diharapkan dapat membuka permasalahan masing-masing anggota sehingga masalahnya itu dapat bersama-sama diketahui penyebabnya. Begitu. Jadi konselor tuh selaku pemimpin kelompok harus dapat mengontrol dan mengarahkan anggotanya untuk merasa nyaman dan menjadi anggota kelompok sebagai keluarganya sendiri gitu. Jadi kayak ngakrab gitu guys. Terus yang keempat ada tahap kerja. Tahap kerja itu sering disebut sebagai tahap kegiatan. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya sebagai tahap kerja itu sering disebut sebagai tahapan kegiatan. Nah, tahapan itu dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya sebagai konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana tindakan. Nah, pada tahap ini anggota kelompok itu diharapkan telah dapat membukakan dirinya lebih jauh dan menghilangkan defensifnya. Kegiatan kelompok pada tahap ini dipengaruhi pada tahap sebelumnya. Jadi kayak apabila tahap sebelumnya itu berlangsung dengan efektif, maka tahap ini juga akan baik. Nah, kalau misalkan tahap yang sebelumnya itu udah nggak efektif banget, ya tahap selanjutnya ya akan
nggak baik gitu. Nah, tahap yang kelima ada tahap akhir. Tahap ini tuh tahap dimana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompok. Jadi sehubungan dengan pengakhiran kegiatan kelompok harus ditunjukkan pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai dari kelompok. Konselor itu dapat memastikan waktu yang tepat untuk mengakhiri proses konseling. Jadi apabila anggota kelompok merasakan bahwa tujuan telah tercapai dan telah ada terjadi perubahan perilaku, ya maka proses konseling dapat segera diakhiri dan itu sah saja. Lalu yang keenam ada pasca konseling. Jadi ini tuh kalau misalkan konseling udah berakhir gitu, sebaiknya seorang konselor itu menetapkan adanya evaluasi. Jadi evaluasi ini dimaksudkan untuk bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Evaluasi itu bahkan sangat diperlukan apabila terdapat hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan perubahan perilaku para anggota kelompok setelah proses konseling berakhir. Selanjutnya ada teknik dalam konseling kelompok, yaitu ada 6. Yang pertama teknik umum, yang kedua teknik permainan kelompok, yang ketiga modeling, yang keempat bermain peran, yang kelima menggunakan humor, dan yang terakhir yaitu homework assignment. Selanjutnya yaitu metode dan teknik bimbingan penyuluhan Islam. Dalam metode bimbingan penyuluhan terdapat 4 metode, yaitu yang pertama metode dialogis, yang kedua metode persuasif, yang ketiga metode pengawasan, yang keempat metode pengembangan. Dan teknik bimbingan dan penyuluhan Islam diantaranya yaitu teknik yang pertama directive counseling, yang kedua non-directive counseling, yang ketiga elective counseling, yang keempat pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kelima pembacaan Asmaul Husna, yang keenam pembacaan sholawat, yang ketujuh penyampaian materi penyuluhan dan pengajaran agama, yang kedelapan konsultasi, yang kesembilan pembinaan keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang belum paham silahkan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.